Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai algoritma pemrograman. Untuk pokok bahasan, yang pertama ada pengenalan algoritma pemrograman, yang kedua ada pengenalan Pascal, yang ketiga ada contoh soal perulangan menggunakan for, dan yang keempat ada contoh soal menggunakan different until. Untuk pembahasan yang pertama akan saya jelaskan. Algoritma pemrograman itu sebelum kita masuk ke ada apa aja di dalam algoritma pemrograman, kita bahas sedikit mengenai program itu apa, pemrograman itu apa, algoritma itu apa, dan algoritma pemrograman itu apa. Nah, program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk yang lainnya, yang mana disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sedangkan pemrograman adalah cara kita mengimplementasikan langkah-langkah secara terurut untuk memecahkan masalah menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dikenali oleh komputer. Di dalam bahasa pemrograman itu terdapat sintaks dan semantik, merupakan dua faktor yang penting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sintaks? Sintaks itu aturan gramatikal yang akan mengatur ekspresi, pernyataan, serta tata cara penulisan. Sedangkan yang dimaksud dengan semantik itu adalah suatu aturan yang menyatakan sebuah makna atau arti. Lalu ada algoritma. Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan demikian, algoritma pemrograman dapat dikatakan sebagai suatu langkah penyelesaian suatu masalah yang menghasilkan solusi berupa program komputer. Di dalam algoritma pemrograman ini, penyajiannya itu dilakukan menggunakan deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Nah, kalau penyajian data deskriptif itu dia mengacu pada algoritma yang ditulis dalam bahasa umum manusia seperti bahasa Inggris atau Indonesia. Biasanya itu dalam bentuk kalimat. Setiap langkah dari algoritma deskriptif ini dijelaskan dalam satu atau beberapa kalimat. Nah, selanjutnya ada pseudocode. Nah, pseudocode ini mengacu pada salinan atau tiruan dari kode bahasa pemrograman ketika diterjemahkan secara bebas. Pseudocode pada intinya adalah bahasa yang memungkinkan programmer untuk memecahkan masalah tanpa harus mempertimbangkan sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Dan yang ketiga tadi ada flowchart. Nah, flowchart itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu algoritma disajikan dalam bentuk gambar. Kita akan bahas sedikit sejarah mengenai algoritma. Nah, penemu algoritma itu adalah Bapak Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang merupakan seorang pakar dalam bidang geografi, astrologi, astronomi, dan matematika. Ia lahir di Khwarezmia yang kini kita sebut dengan Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi di kota kecil Khwarizm. Baik, sekarang kita akan masuk ke ada apa aja sih di dalam algoritma itu. Karakteristik algoritma itu ada 5. Yang pertama ada finiteness. Nah, finiteness itu adalah ketika suatu algoritma telah menyelesaikan sejumlah langkah dan telah mencapai tujuan akhirnya, maka ia akan berhenti. Nah, yang kedua ada definiteness atau kepastian. Itu untuk menjamin bahwa tidak ada kesalahan dalam produksi hasil. Setiap proses algoritma harus didefinisikan secara tepat dan jelas. Yang ketiga ada input atau masukan. Pada input ini, pertanyaan yang membutuhkan jawaban, algoritma dapat memiliki satu atau lebih input untuk diproses. Yang keempat ada output. Output ini angka yang dihasilkan sebagai hasil pemecahan masalah dari masukan, dari yang sudah kita input. Nah, hasilnya bisa berupa kuantitas yang berkaitan dengan masukan atau pesan. Yang kelima ada effectiveness. Nah, effectiveness ini mengharuskan suatu langkah algoritma itu setiap langkahnya harus sederhana sehingga dapat dijalankan pada waktu yang tepat, lebih efektif. Berikutnya ada struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma ini ada 3. Yang pertama ada sekuensial. Sekuensial ini cara pengerjaannya itu harus dikerjakan kalau misalnya yang sebelumnya telah selesai, jadi dia per langkah berurutan. Yang kedua ada seleksi. Pada tahap ini dia akan memilih mana keputusan suatu baris yang akan diproses atau tidak. Jadi dia akan dipisahkan, dipilih mana yang akan diambil dan yang tidak. Yang berikutnya adalah pengulangan. Nah, pada proses ini suatu program akan melakukan perulangan secara terus beberapa kali sampai hingga tujuannya tercapai. Berikutnya ada struktur perulangan. Nah, di struktur perulangan ini ada pernyataan for. Yang pertama ada pernyataan for. Pernyataan for ini perulangan yang digunakan apabila jumlah perulangannya sudah diketahui lebih dulu. Nah, yang kedua ada pernyataan repeat until. Perulangan ini akan mengerjakan aksi sampai terpenuhi. Yang ketiga pernyataan while do. Perulangan ini dilakukan untuk batas jumlah perulangan yang belum diketahui. Untuk materi selanjutnya mengenai pengenalan Pascal akan dibahas oleh Rizka.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Nicholas Wirtz pada tahun 1970-an. Pascal ini dirancang untuk menjadi bahasa pemrograman yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, dengan fokus pada keandalan dan struktur yang baik. Untuk yang pertama, sejarah dan karakteristik dari Pascal. Pascal ini dinamai dari Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari filsuf Prancis yang terkenal pada abad ke-17. Nicholas Wirtz mengembangkan bahasa Pascal sebagai alat untuk mengajarkan konsep pemrograman yang baik kepada siswa. Dia ingin menciptakan bahasa yang mudah dipahami, namun kuat dan efisien. Pascal ini memperkenalkan banyak konsep pemrograman penting seperti struktur kontrol, tipe data, dan prosedur. Pascal ini menggunakan blok program yang diawali dengan kata kunci begin dan diakhiri dengan kata kunci end. Ini membantu dalam membaca dan memahami kode dengan mudah. Pascal memiliki tipe data yang kuat dan ketat, yang memungkinkan pemrograman untuk mengontrol manipulasi data dengan jelas. Tipe data Pascal mencakup bilangan bulat, bilangan real, karakter, string, dan tipe data pengguna yang didefinisikan sendiri. Pascal juga mendukung struktur data seperti array, record, dan set, yang memungkinkan pengelompokan data dalam bentuk yang lebih berorganisir. Yang kedua, penggunaan dan warisan Pascal. Pascal ini awalnya digunakan secara luas dalam pendidikan dan riset ilmiah. Banyak sekali buku teks dan materi pengajaran ditulis dengan menggunakan Pascal. Menggunakan Pascal itu sebagai bahasa pemrograman dasar. Meskipun Pascal telah digantikan oleh bahasa pemrograman modern seperti C++ dan Java dalam pengembangan perangkat lunak umum, banyak sekali konsep Pascal masih relevan dan dipelajari dalam pendidikan komputer. Banyak bahasa pemrograman modern masih mempertahankan sintaksis dan konsep yang diperkenalkan oleh Pascal, seperti blok program, tipe data yang kuat, dan struktur kontrol yang jelas. Selain itu, Pascal juga menjadi dasar bagi bahasa pemrograman lain yang terkenal, seperti Delphi yang menggunakan lanjutan Turbo Pascal. Delphi menggunakan bahasa pemrograman objek Pascal yang mendukung pemrograman berorientasi objek dan pengembangan aplikasi Windows. Yang ketiga, struktur kontrol. Pascal memiliki struktur kontrol yang kuat untuk mengatur alur eksekusi program. Berikut beberapa struktur kontrol yang umum digunakan dalam Pascal meliputi. Yang pertama, pernyataan if then else, di mana untuk membuat kondisi dan mengeksekusikan blok pernyataan tergantung pada kebenaran kondisi tersebut. Yang kedua, perulangan for, digunakan untuk mengulang blok pernyataan sejumlah tertentu. Yang ketiga, perulangan while dan repeat until, digunakan untuk mengulang blok pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya, pernyataan case digunakan untuk memeriksa nilai ekspresi dan menjalankan blok pernyataan yang sesuai dengan nilai tersebut. Selanjutnya, struktur kontrol yang terstruktur dengan baik. Ini menggunakan pengembangan untuk mengatur logika program dengan jelas dan efisien. Yang keempat, Turbo Pascal dan lingkungan pengembangan terpadu. Turbo Pascal yang dikembangkan oleh Borland memainkan peran penting dalam popularitas Pascal. Turbo Pascal ini menyediakan lingkungan pengembangan terpadu yang komprehensif, yang terdiri dari editor teks, compiler, dan penyalin program. Yang kelima, bahasa pemrograman terkait dan pengaruh Pascal. Pascal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan bahasa pemrograman lainnya. Beberapa bahasa pemrograman yang memiliki pengaruh dari Pascal, antara lain, yang pertama, Delphi. Delphi adalah pengembangan lanjutan dari Turbo Pascal. Ini menggunakan bahasa pemrograman objek Pascal yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, Ada. Bahasa pemrograman yang digunakan secara luas dalam pengembangan sistem kritis dengan keamanan tinggi. Yang ketiga, Modula 2. Juga dikembangkan oleh Nicholas Wirtz. Modula 2 merupakan bahasa pemrograman yang menggabungkan beberapa fitur Pascal dengan kemampuan modularitas yang lebih baik. Yang keenam, keandalan dan keselamatan. Salah satu tujuan utama pengembangan Pascal ini adalah memastikan keandalan dan keselamatan program. Dengan tipe data yang kuat dan aturan yang jelas, Pascal membantu dalam mencegah kesalahan pemrograman yang umum seperti penggunaan variabel yang tidak didefinisikan atau konversi tipe data yang tidak valid. Yang ketujuh, pengembangan aplikasi sistem. Selain digunakan dalam pendidikan dan pengembangan perangkat lunak umum, Pascal juga digunakan dalam pengembangan aplikasi sistem yang kompleks. Pascal ini terbukti efektif dalam mengembangkan sistem operasi, kompilator, dan perangkat lunak lain yang memerlukan kontrol tingkat rendah dan akses ke perangkat keras. Implementasi Pascal seperti Free Pascal dan GNU Pascal menyediakan fitur tambahan dan dukungan platform yang luas, memungkinkan pengembangan untuk mengembangkan aplikasi sistem lintas platform dengan menggunakan Pascal. Yang kedelapan, komunitas Pascal. Komunitas ini terdiri dari pengembangan, pengguna, dan penggemar Pascal
yang berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman mereka. Komunitas Pascal menyediakan forum diskusi, situs web, dan repositori proyek, di mana pengguna Pascal dapat berinteraksi, bertanya pertanyaan, dan berbagi kode sumber. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Anisha Tiwi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang pertama, yaitu contoh kasus yang menggunakan perulangan untuk program Pascal. Nah, di sini materi yang kami ambil yaitu adalah rata-rata atau min. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu rata-rata, di mana rata-rata itu merupakan sebuah konsep statistik yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari sejumlah data dalam matematika. Nah, terus rata-rata juga sering kali mengacu pada nilai rata-rata aritmatika. Nah, di sini rata-rata itu sering banget digunakan dalam berbagai bidang aplikasi, termasuk statistik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu komputer, dan masih banyak lagi. Di sini rata-rata itu juga memiliki beberapa jenis seperti median dan modus yang bisa digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Untuk min rata-rata aritmatika sendiri itu adalah salah satu jenis rata-rata yang paling sering digunakan dalam menganalisis data numerik dan memberikan gambaran nilai tengah dari kumpulan data. Untuk median sendiri itu merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang diurutkan secara teratur. Lalu ada modus. Nah, modus ini merupakan nilai-nilai yang sering muncul dalam kumpulan data. Modus ini sering digunakan dalam analisis data kategorikal. Nah, di mana data itu dikelompokkan menjadi kategori atau kelas. Gitu. Lalu untuk menghitung rata-rata. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata, tergantung pada jenis data yang digunakan. Di sini untuk menghitung rata-rata, hal yang harus diperhatikan adalah jumlah seluruh nilai dalam data dan banyaknya nilai pada data. Nah, jadi secara sistematis rumus rata-rata itu adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai per banyak data. Nah, di sini kita coba mengerjakan rata-rata secara manual. Di sini contohnya ada diberikan 10 data yaitu dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini tentukan min atau rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari dahulu jumlah nilainya, yaitu di mana kita jumlahkan semua nilainya 1 hingga 10, yaitu kita dapatlah hasilnya adalah 55. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yang dimana rata-rata sama dengan jumlah nilai per banyak data, sama dengan 55 per 10, sama dengan 5,5. Jadi, rata-rata yang diperoleh untuk soal ini itu adalah 5,5. Karena kita ingin menggunakan program Pascal, jadi di sini ada psikot dan flowchart yang dapat kita pahami sebelum itu. Di sini psikotnya yang untuk menghitung rata-rata menggunakan perulangan for to do dengan Pascal, yaitu ada kita variabelnya yaitu total sama dengan 0, jumlah data sama dengan 0. Write, masukkan jumlah data, read, jumlah data, for i sama dengan 1, to jumlah data 2. Nah, di sini untuk program ini jumlah data ini terserah kita. Ini semaksimal yang kita gunakan. Jadi boleh 10, boleh 100, atau bahkan lebih yang dibutuhkan. Terus kita tulis begin, right? Masukkan data ke i, read data, total data, ini rumusnya total plus data. Kita akhiri dengan tulis n, lalu kita lanjutkan jika jumlah data itu sama dengan 0, lalu rata-rata sama dengan total dibagi jumlah data. Lalu jika rata-rata itu tidak sama dengan 0, maka rata-ratanya right rata-rata. Terus di sini ada flow chart-nya atau diagram alir. Di sini itu yang pertama mulai, terus ada inisialisasi, total, jumlah, dan yang lain variabelnya. Di situ untuk i sama dengan 1 hingga jumlah data yang akan dilakukan. Terus input data ke i, di sini ada masukkan progresnya itu total plus data, terus ada masukin rumus rata-ratanya, lalu cetak hasil rata-rata dan selesai. Nah, kita lanjut ke program pada Pascalnya. Untuk program pada Pascalnya, di sini kita buka dulu aplikasi program Pascalnya, Turbo Pascalnya. Di sini kita tulis judul programnya itu program for to do menghitung rata-rata. Nah, untuk judulnya ini tidak boleh memakai spasi, jadi spasinya kita pakai strip. Lalu tidak lupa di ujungnya kita kasih titik koma. Lalu kita gunakan uses JRT. Kita tambahkan variabelnya, di mana variabelnya itu ada total, nilai, dan jumlah data, yang dimana total nilai dan jumlah data itu merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Lalu nanti ada juga variabelnya adalah rata-rata. Rata-rata ini itu merupakan bilangan real. Lalu lanjut ke kita programnya, kita tulis begin, clr clear screen. Di sini kita masukkan untuk menginisialisasikan variabelnya itu total sama dengan 0,
jumlah data sama dengan 0. Lalu kita tulis write len. Nah, jangan lupa di akhir itu harus ada titik koma. Write len, di sini kita tulis masukkan nilai, ketik 0 untuk mengakhiri. Nah, di sini sebenarnya opsional, terserah kita, tapi untuk mengakhiri program itu nanti saya tulis 0 di sini untuk mengakhiri. Terus kita tulis di sini for nilai sama dengan 1 to 100 tuh. Nah, ini tadi tuh 100 itu terserah kita, semaksimal kita aja. Di sini saya menggunakan 100 karena nilai data yang saya cari tidak lebih dari 100. Terus kita tulis begin, readline nilai. Terus, di sini di bawahnya jika nilai kita tulis if nilai sama dengan 0 dan tidak lupa bawahnya break. Total itu rumus totalnya adalah tadi di fisikalnya total plus nilai. Lalu tulis jumlah data sama dengan jumlah data plus 1. Lanjut. Kita akhiri dulu yang ini tadi, baru kita lanjut lagi jika jumlah data lebih besar daripada 0, then begin. Jadi rata-ratanya sama dengan total dibagi jumlah data. Di sini yang akan tertera di tampilan output nanti kita tulis write len rata-rata titik 2. Nah, di sini kita juga tidak lupa untuk menulis, karena tadi kan di variabelnya rata-rata tuh kan pakai bilangan real. Jadi kita batasin dulu desimal realnya itu berapa. Di sini saya batasinnya 2. Nah, terus kita akhiri else. Kita tulis write len tidak ada data. Ini jika datanya itu tidak kita masukkan, itu tidak ada data yang dimasukkan, atau datanya adalah 0, dia akan keluar seperti itu. Nah, lalu read line sudah akhirnya selesai, kita akhiri. Jadi setelah itu kita compile dulu, setelah kita tulis itu, jika kan ada error nih, nah kita cari kesalahan kita di mana. Ternyata ada nih, baru tuh kita compile terus, cari dulu kesalahan kita di mana, sampai akhirnya saat kita compile dia akan keluar seperti ini, compile sukses, berarti udah bisa di run. Nah, sekarang kita run kan. Nah, setelah itu keluarlah hasil outputnya, tampilan outputnya seperti ini. Nah, tadi kan di contoh kasusnya, contoh soalnya ada 10 data itu nilai 1 sampai 10. Nah, coba kita kita masukkan. Setelah kita masukkan semua data itu, kita tidak lupa untuk akhirnya jangan ketik 0. Setelah itu kita tekan enter dan hasilnya adalah 5,5, berarti sama ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Azra. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua, di mana untuk contoh kasus yang kedua itu menggunakan materi mengenai baris aritmatika dan juga deret aritmatika. Kita sudah ketahui bahwa baris aritmatika ini menggunakan rumus yaitu UN A tambah N kurang 1 kali B. Dan untuk deret aritmatika itu menggunakan rumus SN setengah N 2A tambah N kurang 1 kali B. Untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang penyelesaian untuk kasus 2 ini secara manualnya terlebih dahulu, menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita mau mencari jumlah baris bilangan ganjil kurang dari 70, di mana A-nya itu sudah kita ketahui yaitu 3. Nah, kita urutkan dulu angka-angka ganjilnya dimulai dari 3 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sampai atau hingga 69. Nah, dari sini kita ketahui bahwa A-nya itu kan 3 dan B-nya atau bedanya itu setiap angka itu adalah 2. Nah, untuk menyelesaikannya secara manual, kita gunakan dulu rumus UN yang sudah kita ketahui. Nah, dari UN ini didapatilah N-nya itu sebesar 34. Kita lanjut.
Nah, karena kita itu sudah mengetahui N-nya itu adalah 34, maka langkah selanjutnya kita bisa menggunakan rumus Sn-nya. Nah, dari rumus Sn itu, kita dapatilah jumlah akhirnya yaitu 1224. Selanjutnya, kita bisa lihat untuk passcode-nya sebagai berikut. Dan selanjutnya kita bisa melihat flowchart-nya. Kita lihat di sini flowchart-nya dimulai dari selanjutnya kita masukkan untuk A-nya, B-nya, dan N-nya. Habis itu write ABN, selanjutnya UN A tambah N kurang 1 kali B, atau di sini K kurang 1 kali B. Kita lanjutkan ke bawahnya. Habis itu ternyata kalau salah terjadi perulangan lagi, dan kalau benar dia didapatilah hasil SN-nya hingga selesai. Nah, setelah ini kita akan ngebahas bagaimana pemrogramannya di Turbo Pascal. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasin output yang akan saya masukkan ke Turbo Pascal-nya. Pertama, kita masukkan pemrograman Pascal yang ingin kita cari. Untuk kasus kali ini, kami akan mencari pemrograman Pascal untuk mencari jumlah baris bilangan ganjil yang kurang dari 70 dengan A-nya itu sudah diketahui yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah compile atau sudah compile successful, press any key, maka kita bisa lanjutkan ke run. Langkah selanjutnya adalah kita bisa masukkan A-nya, B, dan juga N-nya yang kita mau ke dalam pemrograman. Untuk kasus saat ini kami akan masukkan nilai A-nya itu 3, B-nya itu 2, dan N-nya itu 34, dan akan menghasilkan jumlah baris bilangan genap kurang dari 70 dengan A-nya yang sudah diketahui yaitu 3, dengan hasil akhirnya yaitu 1224. Nah, pada kesimpulannya, diperoleh jumlah bilangan ganjil kurang dari 70 dengan A-nya sudah diketahui yaitu 3 adalah 1224. Di mana dapat kita lihat bahwasannya hasil yang dicari secara manual dan hasil yang dicari melalui pemrograman Pascal memiliki hasil yang sama. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. See you next time, guys.